Sahabat Kompas.com, hati-hati saat menerima informasi baru, sebab kita seringkali melibatkan emosi dalam membaca suatu isu. Sifat emosional ini rawan dimanfaatkan, salah satunya oleh pihak yang merasa dirugikan dari perilisan film dokumenter Dirty Vote. Film itu mengulas dugaan kecurangan pilpres dari ketiga pasangan calon dan dugaan keterlibatan Presiden Jokowi di dalamnya. Namun, bukannya mengklarifikasi atas substansi dokumenter, pihak tersebut justru memunculkan narasi baru. 3 pakar hukum yang menjadi narasumber dalam liputan itu dituding bekerja atas arahan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang ikut berkompetisi sebagai cawapres. Ketiga pakar hukum itu dicurigai sebagai anggota parpol tertentu yang menggunakan kepakaran mereka untuk menjatuhkan kubu lawan. Teknik manipulasi yang mengalihkan substansi isu dengan membunuh karakter pemberi pesan ini merupakan teknik serangan pribadi. Cara ini dikenal dalam istilah Latin sebagai ad hominem attack. Contoh lainnya, KPK pernah dilabeli sebagai Taliban saat ramai protes terkait revisi UU KPK pada 2019 silam. Alhasil, alih-alih berfokus pada substansi protes, publik digiring untuk mempercayai narasi bahwa KPK kala itu menjadi sarang Taliban yang anti-NKRI. Narasi itu digulirkan oleh buzzer hingga sempat menguasai lini masa media sosial X dan mempengaruhi opini publik. Alhasil, mereka yang terpengaruh berpikiran bahwa revisi UU KPK dan tes wawasan kebangsaan perlu dilakukan untuk membersihkan para anggota yang dituding sebagai Taliban. Tak kalah ramai, dugaan kasus mega korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar 217 triliun rupiah oleh Harvey Muiz. Kasus itu menjadi sorotan publik bersama sederet kasus korupsi lainnya yang terjadi belakangan. Namun, alih-alih mengecam perilaku buruk Harvey Muiz, netizen justru sibuk mengkategorikan koruptor berdasarkan etnisnya, dan keturunan Tionghoa disebut paling banyak terlibat korupsi. Dalam waktu bersamaan, kata kunci Yaman juga jadi trending topik di media sosial X pada 30 Maret 2024. Label Yaman yang telah dilekatkan pada sosok Anies Baswedan dimunculkan kembali dan jadi perbincangan. Meski mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak terlibat kasus tersebut. Semoga contoh tersebut cukup memperlihatkan bagaimana praktik ad hominem attack terjadi dalam sebuah isu. Jangan sampai teman-teman teralihkan perhatiannya dari substansi sebuah konten hanya karena manipulasi tersebut. Bagaimana sahabat Kompas.com? Masih mau terus termakan narasi yang menyerang personal? Mari selalu kritis saat menerima informasi. Perkuat literasi digital kita, ikuti channel YouTube dan media sosial, cek fakta kompas.com.